Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurlianti Soliha. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah Cyberpreneurship, yaitu rangkuman materi. Pendahuluan, cyberpreneur atau infopreneur. Infopreneur berasal dari kata information dan entrepreneur. Infopreneur adalah seorang yang bisnis utamanya adalah berbagi dan menjual informasi elektronik. Umumnya adalah seorang entrepreneur yang menghasilkan uang dengan cara menjual informasi melalui internet. Untuk memulainya, apa saja yang dibutuhkan, yaitu website dan blog. Menyajikan informasi yang berguna, traffic yang tinggi, memasarkan produk, search engine friendly. Bab pertama di sini akan menjelaskan tentang pengantar technopreneurship. Kata technopreneurship merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneurship. Pengertian teknologi sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu la technique, yang dapat diartikan dengan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan sesuatu tersebut dapat saja berupa benda atau konsep. Bahkan, teknologi telah menjadi suatu sistem atau struktur dalam eksistensi manusia di dalam dunia. Apa itu technopreneurship? Kata entrepreneurship berasal dari kata entrepreneur yang merujuk pada seseorang atau agen yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Sedangkan technopreneur merupakan orang yang menjalankan technopreneurship atau seorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. Menurut Hartono, pada tahun 2017, technopreneur merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur, yang artinya technopreneur mengandung makna tentang bagaimana cara pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang pesat untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa technopreneurship sebagai proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses, sistem, dan stakeholder. Technopreneur itu adalah entrepreneur yang dapat mengoptimalkan berbagai potensi perkembangan teknologi yang sedang berkembang. Sejarah technopreneurship. Istilah technopreneur baru muncul di akhir tahun 90-an dan mulai booming di tahun 2000-an. Semenjak teknologi internet sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok negeri. Ditambah lagi dengan eksisnya perusahaan-perusahaan information technology, raksasa seperti Microsoft, Yahoo, Google, Apple, dan sebagainya yang income perusahaannya mencapai miliaran dolar per bulan. Hingga muncul seorang teknopreneur sejati bernama Bill Gates sebagai orang terkaya nomor satu di dunia versi majalah Forbes. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sejarah teknopreneurship di tanah air sudah mulai pada tahun 90-an. Namun, geliatnya semakin terasa pada akhir tahun 2000-an. Saat ini, semakin banyak anak muda Indonesia bercita-cita ingin menjadi pengusaha, tidak bekerja untuk orang lain atau perusahaan alias bekerja untuk diri sendiri sesuai dengan passion mereka dan dengan jadwal kerja yang fleksibel. Walaupun esensinya sama, namun ada sedikit perbedaan antara entrepreneurship dengan technopreneurship. Kata entrepreneur atau wirausaha dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari kata wira, yaitu gagah, berani, dan perkasa. Dan usaha bisnis sebagai istilah entrepreneur dapat diartikan sebagai orang yang berani atau perkasa dalam usaha atau bisnis.
Entrepreneurship adalah proses dalam mengorganisasikan dan mengelola resiko untuk sebuah bisnis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pasar, menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar, mengelola sumber daya yang diperlukan, dan mengelola resiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Sedangkan teknopreneur dibangun berdasarkan keahlian yang berbasis pada pendidikan dan pelatihan yang didapatkannya di bangku kuliah ataupun percobaan. Teknologi merupakan unsur utama yang digunakan untuk pengembangan produk suksesnya. Mereka yang disebut teknopreneur adalah sebagai entrepreneur modern yang berbasis teknologi. Pada bab kedua, menjelaskan tentang ekosistem teknopreneurship. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ekosistem sebagai keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Dalam konteks teknopreneurship, organisme hidup dapat kita maknai sebagai elemen internal perusahaan berbasis teknopreneurship. 1. Sumber daya manusia. Komponen sumber daya manusia sebagai bagian dari ekosistem teknopreneurship terdiri atas sebagai berikut: peneliti, pengembang, tenaga pemasar dan promosi, yang terakhir pengelola keuangan. Lingkungan. Komponen lingkungan sebagai bagian dari ekosistem teknopreneurship terdiri atas taman sains, institusi akademik, akses internet, layanan dukungan teknologi, akses lokasi geografis, dukungan monitoring pengusaha. Yang ketiga, hukum dan kebijakan. Komponen hukum dan kebijakan sebagai dari ekosistem bagian teknopreneurship terdiri atas sebagai berikut: kantor kekayaan intelektual, kantor lisensi teknologi, dan layanan legalitas. Sumber daya keuangan. Komponen keuangan sebagai dari ekosistem bagian teknopreneurship terdiri atas venture capital dan angel investor, sektor bisnis, agensi pendanaan, dan layanan keuangan. Pada bab ketiga, yaitu menjelaskan tentang peluang usaha dan memulai bisnis. Peluang usaha akan membuka kesempatan untuk memulai bisnis. Seorang entrepreneur harus mampu mencari dan menemukan peluang usaha bila ingin memulai usaha. Peluang usaha banyak tersedia di lingkungan sekitar, dan bila peluang tersebut tidak tersedia, maka seorang entrepreneur harus kreatif dan inovatif menciptakan peluang usaha bagi dirinya sendiri. Ide peluang bisnis, ide bisnis dan peluang usaha. Ide dan peluang menentukan unsur yang penting dalam berbisnis. Ide-ide dari entrepreneur dapat membuat peluang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ide bisnis adalah respons seseorang untuk memecahkan masalah untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pasar atau konsumen. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan menjalankan sebuah kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan cara-cara dan strategi tertentu. Pandai membaca peluang usaha merupakan hal yang harus dipunyai dan dikembangkan oleh entrepreneur. Sumber-sumber peluang usaha adalah ide-ide yang berpeluang usaha bisa didapatkan dari hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama cita-cita, kedua tekanan, 3 kecenderungan pasar, 4 inovasi baru, 5 komplement produk, 6 peristiwa khusus, 7 wawasan, 8 bahan bacaan, dan yang terakhir ide tiba-tiba. Pada bab keempat, yaitu menjelaskan tentang menilai kebutuhan, posisi, dan pengembangan usaha. Penilaian kebutuhan usaha untuk memulai bisnis di era digital ini sangatlah tidak mudah. Selain ide yang segar, kreativitas dan inovasi, seorang teknopreneur harus mempersiapkan dan melakukan penilaian seluruh kebutuhan usahanya agar bisnisnya bisa berjalan.
Kebutuhan usaha yang dimaksud adalah terutama terkait dengan pembiayaan usaha mulai dari persiapan hingga perusahaan dapat beroperasi. Penilaian posisi dan pengembangan usaha. Untuk menilai posisi dan pengembangan usaha dari suatu startup digital, khususnya dari para pesaingnya. Pada bagian ini digunakan model Porter 5 Force untuk menganalisa tingkat kompetensi atau persaingan bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah agar perusahaan tidak mudah terdisrupsi oleh orang yang terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Dengan kata lain, model Porter 5 Force ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi apakah produk atau layanan yang ditawarkan dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang kompetitif sehingga masih bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bab 5 menjelaskan tentang pembiayaan bisnis dan pengembangan produk dan jasa. Ada berbagai proses yang harus dilakukan diidentifikasi dimulai dengan ide, realisasinya, pendanaan yang sesuai dengan dan akhirnya komersialisasi. Mereka tidak hanya mempengaruhi para pengusaha dan inovator proses ini, tetapi juga pemangku kepentingan lainnya. Tahap selanjutnya yaitu setelah tahap A, startup umumnya sudah berusia 2-4 tahun. Keuangan perusahaan akan diaudit oleh auditor publik sebelum dana masuk oleh investor untuk mengetahui kondisi real kas perusahaan. Dan tahap terakhir yaitu perusahaan akan go public dan dijual sahamnya di pasar terbuka atau bursa efek. Pada bab ke-6 menjelaskan tentang kriptografi. Kehidupan kita saat ini dilingkupi oleh kriptografi, mulai dari transaksi di mesin ATM, transaksi di bank, transaksi dengan kartu kredit, percakapan melalui telepon genggam, mengakses internet, sampai mengaktifkan peluru kendali pun menggunakan kriptografi. Begitu pentingnya kriptografi untuk keamanan informasi sehingga jika berbicara mengenai masalah keamanan yang berkaitan dengan penggunaan komputer, maka orang tidak bisa memisahkannya dengan kriptografi. Sejarah kriptografi mempunyai sejarah yang panjang di mana bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Kriptografi sudah digunakan sejak 400 BC di Yunani. Alat yang digunakan adalah Skytel. Apa itu kriptografi? Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Kriptos yang artinya secret atau rahasia, graphein yang artinya writing atau tulisan. Kriptografi yang berarti secret writing atau tulisan rahasia, ilmu atau seni mengenai prinsip, cara, dan metode untuk mengubah informasi yang tidak bisa dimengerti dan untuk mengembalikan informasi yang terenkripsi bentuk dan yang bisa dimengerti. Bagaimana cara kerja kriptografi? Pesan menggunakan format plain text atau clear text. Pesan dapat dikirim melalui kurir, saluran komunikasi data, dan yang lainnya. Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan disandikan ke bentuk lain yang disebut ciphertext. Ciphertext harus dapat ditransformasi kembali menjadi plain text. Apa saja ancaman pada kriptografi? Percobaan yang dibuat untuk mengungkapkan plain text atau kunci dengan mencoba semua kemungkinan kunci pada hypertext yang didapatkan. Serangan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada bab ke-7 menjelaskan tentang cybercrime. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Motif kejahatan
di internet, yaitu yang pertama motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Yang kedua yaitu motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Ancaman terhadap penggunaan internet yaitu yang pertama menguping, menyamar, pengulang, memanipulasi data, kesalahan penyampaian, pintu jebakan atau kuda trojan, virus, pengingkaran, penolakan pelayanan. Karakteristik cybercrime diantaranya perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial, nilai jasa, uang, barang, harga diri, dan martabat. Kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Faktor penyebab cybercrime dari segi teknis, adanya teknologi internet menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Dari segi sosial ekonomi, adanya cybercrime merupakan produk ekonomi isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan security sebagai komoditi ekonomi banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Terima kasih, mungkin segitu saja rangkuman materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.